Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu ya teman-temannya untuk segera masuk Zoom ya, karena ini udah jam 9:02. Sambil dimulai saja ya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai sistem respirasi ya. Kan kemarin kita udah bahas nih mengenai sistem pencernaan. Ya kan? Ibu udah bilang kalau misalnya manusia itu jaringannya sangat kompleks, jadi ada banyak banget sistemnya. Kemarin kita udah bahas sistem pencernaan, sekarang kita bahas mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu kita akan membahas mengenai menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dengan kaitannya dengan bioprosesnya, fungsinya, dan gangguan dan sistem respirasi pada manusia. Dan kita juga akan mengidentifikasi nih mengenai organ respirasi pada beberapa hewan. Nah, kita juga akan menganalisis sedikit mengenai pengaruh pencemaran udara. Oke, sebelum itu Ibu akan mengirimkan link untuk pretest. Mohon dikerjakan ya, karena ini nilainya akan direkap dan akan dikirimkan juga ke Bu Yuli. Nanti Ibu sudah kirimkan linknya di grup. Silakan untuk dikerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya.
Oke, udah 5 menit berlalu ya. Kita lanjut ya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan. Apa aja sih yang mau kita bahas? Nah, yang kita akan bahas yaitu di sini ada struktur dan fungsinya. Lalu ada mekanismenya, ada gangguan respirasinya, dan sistem pernapasan pada hewan. Hanya sedikit contohnya, dan kita juga akan membahas nih sedikit mengenai pencemaran udara. Oke, kita lanjut ke strukturnya dulu, pengertiannya dulu deh. Nah, di sini kan ada gambar nih ya. Ada menghirup udara dan juga mengeluarkan udara. Jadi ada yang tahu nggak mengenai apa itu pengertian bernapas? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, jadi pernapasan itu ada yang mau ini? Mau menjawab? Oke, pernapasan itu merupakan proses untuk melakukan, jadi proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari metabolisme. Nah, pernapasan ini merupakan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Nah, karena oksigen itu dibutuhkan oleh manusia, ya kan? Akan diedarkan ke dalam darah manusia. Nah, yang diserap oleh tubuh kita yaitu adalah oksigennya ya. Oksigennya. Nah, sementara hasil dari metabolismenya itu berupa karbon dioksida. Itu yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, lanjut nih. Mengenai struktur sistem respirasi. Apa aja coba? Ayo, ada yang mau jawab? Nih, yang pertama ada rongga hidung ya. Selanjutnya ada apa? Faring. Terus? Laring. Selanjutnya? Trakea. Bronkus. Bronkiolus. Yang terakhir? Alveolus. Nah, ini gambarnya benar ya. Nah, ini gambarnya. Jadi paru-paru itu sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kita lanjut ke fungsinya nih, satu per satu ya, kita bahas fungsinya. Nah, yang pertama di sini ada hidung. Hidung itu sebagai indera penciuman. Selain sebagai indera penciuman, hidung juga memiliki fungsi lain, karena di hidung itu tidak hanya sekedar pendeteksi bau, tapi di sini juga ada rambut hidung dan juga lendir. Nah, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring udara ya, menyaring udara dari kotoran, contohnya seperti debu. Nah, kalau untuk lendirnya itu untuk mengatur suhu udara dari luar nih dihirup ke dalam hidung, itu harus ada penyesuaian suhu. Nah, selain itu, selain menghirup udara melalui hidung, bisa juga melalui mulut. Nah, karena rongga hidung dan rongga mulut itu menyatu, ujung pangkalnya itu menyatu ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah faring. Nah, faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan juga pencernaan. Nah, di faring itu ada yang namanya katup. Katupnya itu akan membuka dan menutup. Itu sesuai dengan keperluan kita. Misalnya kita lagi berbicara nih. Kita lagi berbicara, maka faringnya akan membuka. Sementara yang masuk ke kerongkongan itu akan menutup. Nah, katupnya itu disebutnya adalah katup epiglotis. Nah, katup itu membuka dan menutup, itu disesuaikan dengan keadaan kita. Apakah kita berbicara ataukah kita sedang makan ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu ada faring. Nah, faring itu merupakan saluran udara, bertindak sebagai pembentuk pembentuk suara. Jadi suara kita itu dibentuknya di laring. Nah, di laring di sini juga itu ada yang namanya pita suara. Itu yang akan menghasilkan suara ya. Nah, letaknya ini di depan faring dan di bawahnya trakea. Berarti habis faring di situ ada trakea. Nah, terdapat epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi saat kita menelan makanan. Saat kita menelan makanan,
Nah, katup itu akan menutup agar makanan tidak masuk ke dalam laring. Nah, selanjutnya di sini ada trakea. Nah, trakea ini terletak di leher ya. Nah, kalau kemarin di sistem pencernaan itu kan ada kerongkongan. Nah, kerongkongan itu ada di belakang, sementara trakea itu ada di depan. Jadi ada dua jalur, tapi saling menempel antara depan dan belakang. Yang di depan itu trakea, yang di belakang itu adalah kerongkongan. Nah, di trakea ini itu ada lendir. Nah, lendir ini berfungsi untuk menahan benda asing yang masuk. Jadi kalau misalnya kita kesedak nih ya, kita lagi makan sambil berbicara, terus kita kesedak, makanan akan masuk ke trakea. Tapi di trakea itu akan dicegah dulu nih, dengan adanya lendir. Nah, makanan yang masuk itu akan dikeluarkan kembali dengan gerakan-gerakan silia yang terdapat pada membran epitel, sehingga makanan itu akan terdorong keluar, karena udara dari paru-paru itu akan mendorongnya keluar. Nah, kita lanjut lagi ke bronkus. Nah, bronkus itu merupakan percabangan ya. Percabangan dari apa coba? Trakea. Jadi, kalau diibaratkan itu seperti ini ya. Jadi, di sini adalah trakea, lalu di sini ada bronkus. Nah, terdapat dua percabangan. Nah, namanya ini adalah bronkus. Nah, setiap bronkus ini terhubung pada paru-paru ya. Paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru kanan dan kiri memiliki fungsi yang sama atau berbeda sih? Ada yang tahu nggak? Coba, fungsinya sama atau beda? Fungsinya sama ya, sama-sama untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Hanya susunannya saja yang berbeda. Nah, kalau paru-paru kanan itu 3 kelompok alveolus atau 3 lobus. Ada 3 lobus yang menghubung ke alveolus. Sementara paru-paru kiri itu ada 2 ya. Maaf, ini ada 2 lobus harusnya. Nah, kita masuk nih ke bagian paru-paru. Nah, di paru-paru itu ternyata ada pembungkusnya. Ada pembungkus paru-paru. Nah, di antaranya yaitu adalah pleura pariental. Lalu ada pleura visceral dan juga ada rongga pleura. Lalu ada ruseus pleura. Nah, pleura parietal itu melapisi bagian sangka rusuk, diafragma dan mediastinum. Ya. Jadi letaknya itu ada di antara rongga antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kalau pleura visceral itu pada bagian bawahnya. Jadi masih menyambung dengan pleura parietal tapi di bagian bawah. Nah, lalu ada rongga pleura. Rongga pleura ini isinya itu adalah pelumas. Pelumas isinya cairan ya, sebagai pelumas. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah ruseus pleura. Nah, ruseus pleura ini tidak terisi dari jaringan paru-paru. Nah, saat bernapas, paru-paru itu kan akan bergerak, maksudnya membesar ya, bukan bergerak keluar tubuh ya, tapi membesar dan juga mengecil. Nah, saat bernapas, paru-paru itu akan bergerak keluar dan akan masuk nih, membesar akan masuk ke bagian ruseus pleura. Oke, yang selanjutnya di sini ada bronkeolus. Nah, bronkeolus ini sudah masuk ke bagian paru-paru ya. Jadi di bagian paru-paru itu ada bronkeolus dan juga alveolus. Nah, bronkeolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Nah, ini. Kalau misalnya bronkus itu ada di sini, nah bronkeolus ini ada di dalam paru-parunya. Nah, setelah adanya bronkeolus, itu ada yang namanya alveolus. Nah, jadi bronkeolus ini hanya berupa percabangan ya. Nah, kita lanjut ke alveolus nih. Nah, alveolus ini berakhirnya sebagai gelembung-gelembung halus yang disebut dengan alveolus. Jadi sebenarnya pertukaran udara itu terjadinya di alveolus antara karbon dioksida dan oksigen. Pertukarannya itu terjadinya di alveolus ya.
Nah, pada saat paru-paru mengembang dan mengempis, paru-paru itu terlindungi dari gesekan karena paru-paru ini terlindungi oleh cairan limfa di antara selaput pembungkus paru-parunya. Kita lanjut lagi nih ke mekanisme paru-paru. Nih, dilihat dari gambar nih, mekanismenya itu ada ekspirasi dan inspirasi. Kalau ekspirasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Membuang nafas. Ekspirasi membuang nafas. Kalau inspirasi? Tarik nafas. Menarik nafas. Benar. Jadi mekanismenya itu ada dua. Ekspirasi dan inspirasi ya. Nah, inspirasi itu proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, yang terjadi yaitu adalah otot tulang rusuknya itu akan mengembang atau berkontraksi sehingga dada terangkat, paru-parunya akan membesar. Nah, diafragma itu ada di bagian bawah paru-paru nih ya. Di bawah tulang rusuk itu akan terdorong ke bawah, mendesak perut. Sehingga paru-parunya akan membesar. Nah, tekanan di dalam paru-paru itu lebih rendah daripada udara luar. Sehingga udara luar itu akan masuk ke dalam tubuh ya. Nah, yang kedua di sini ada ekspirasi. Ekspirasi itu adalah proses pengeluaran nafas, pengeluaran udara dari dalam tubuh yang dikeluarkannya itu berupa karbon dioksida. Nah, proses terjadinya yaitu ketika otot rusuk berelaksasi. Berelaksasi, tulang dadanya menurun kembali ke bentuk normal. Nah, volume paru-parunya ini akan mengembang. Nah, tekanan udara dalam paru-parunya ini akan tinggi daripada udara luar, sehingga udaranya akan keluar. Nah, kalau mekanismenya ada dua, kalian pernah dengar nggak sih apa yang namanya pernapasan perut dan pernapasan dada? Nah, jadi kalau tekniknya itu ada dua. Kalau mekanismenya ekspirasi dan inspirasi, kalau tekniknya itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, pernapasan dada itu yang berkontraksinya yaitu adalah tulang rusuknya. Nah, pernapasan dada itu merupakan pernapasan yang mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot pada tulang rusuk atau interkosta ya. Nah, kalau misalnya pernapasan perut itu menggunakan diafragma, kalau misalnya pernapasan dada itu yang berkontraksi adalah otot tulang rusuknya. Nah, mekanisme inspirasi pada pernapasan dada itu dimulai dari otot antara tulang rusuknya itu berkontraksi. Akan menyebabkan tulang rusuknya terangkat dan paru-paru akan membesar atau mengembang. Nah, yang terjadi adalah udara di dalam paru-paru itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan udara di luar, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sementara ekspirasi, otot tulang rusuknya berelaksasi. Yang tadinya mengembang, berkontraksi, membesar, sekarang berelaksasi, menjadi ke bentuk semula. Nah, tulang rusuknya itu akan menurun. Paru-parunya akan mengempis dikarenakan udara di dalam paru-parunya itu lebih besar dibandingkan udara tekanan di luar. Sehingga udara di dalam paru-paru itu akan dikeluarkan. Nah, untuk pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu menggunakan diafragma ya. Pernapasan perut itu merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nah, untuk mekanisme inspirasinya, nih, sekat rongga dada berkontraksi atau otot-otot diafragma, ya. Otot-otot diafragmanya berkontraksi akan menyebabkan paru-paru itu mengembang. Mengembang di mana tekanan udara di dalam paru-paru jauh lebih kecil dibandingkan udara di luar, sehingga udara akan masuk. Nah, untuk ekspirasinya, otot diafragmanya berelaksasi. Paru-parunya akan mengempis, dan udara di dalam paru-parunya akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Sehingga udara itu akan keluar dari paru-paru. Oke, di dalam paru-paru. Oke, sebenarnya kita itu bisa menghitung ya berapa volume paru-paru kita gitu kan. Nah, ada beberapa perhitungan nih di sini.
Sebenarnya ini bisa menggunakan praktikum ya, tapi karena tidak memungkinkan, jadi kita pakai teorinya aja. Nah, volume tidal. Volume tidal itu adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru. Jadi udaranya normal nih, kayak kita lagi bicara kayak gini, atau lagi diam diri, nah udaranya ini normal, itu hanya sekitar 500 sampai 300 saja. Nah, kalau untuk cadangan inspirasi, itu adalah udara yang ekstra masuk ke dalam paru-paru. Jadi setelah kita menghirup napas dan mengeluarkan napas, itu kita masih bisa mendorong lagi untuk udara masuk. Sampai, nah, kapasitasnya itu sekitar 3.000 sampai 2.000-an. Nah, untuk volume cadangan ekspirasi, itu adalah volume udara yang ekstra dikeluarkan dengan kuat. Nah, setelah kita mengeluarkan udara nih ya, kita mengeluarkan udara dengan biasa, kita masih bisa mendorong udara lagi nih, lebih kuat lagi untuk dikeluarkan. Itu sekitar 1.000 sampai 800 mili ya. Nah, untuk udara volume residu itu adalah volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Jadi sebenarnya ada 3 tahapan. Tahapan tidal itu pernapasan biasa ya. Nah, kalau ekspirasi itu didorong lebih kuat lagi. Nah, setelah didorong lebih kuat lagi, volume residu itu masih ada. Didorong lagi lebih kuat daripada si cadangan ekspirasi. Nah, itu sekitar 1.200 sampai dengan 1.000. Nah, di sini ada kapasitas inspirasi. Nah, kalau kapasitas inspirasi itu merupakan penambahan atau gabungan antara perhitungan volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Itu nilai rata-ratanya bisa sampai 3.000 sampai 4.000 ya, tapi bisa dirata-ratakan itu 3.500. Lalu di sini ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini juga merupakan perhitungan penggabungan antara volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Itu bisa dikira-kira 4.000 sampai 5.000 mili, atau batasnya itu biasanya 4.500. Itu untuk wanita dan juga laki-laki ya. Lalu di sini ada kapasitas total paru-paru. Kapasitas total ini adalah kapasitas keseluruhan yang dapat ditampung oleh paru-paru. Nah, kapasitas ini itu gabungan nih dari kapasitas vital dan juga VR atau volume residu. Nah, rata-rata manusia itu sekitar 5.700 ya. Nah, ada yang tahu nggak sih gangguan sistem pernapasan itu apa aja? Coba sebutin dong contohnya aja. Ada yang tahu nggak? Asma. Asma, benar. Ada lagi? TBC, benar. Kita bahas satu persatu dulu ya. Dimulai dari bronkitis. Nah, seperti yang dilihat pada gambar di samping ya, bronkitis itu adanya peradangan pada saluran yang diakibatkan adanya lendir atau mukus pada saluran bronkial. Lalu di sini ada efisema. Efisema itu adalah penyakit kehilangan elastisitas paru-paru. Nah, gangguan jaringan elastik dan kerusakan dinding di antara alveoli. Nah, ini menyebabkan paru-parunya itu sulit ya untuk mengembang dan mengempis karena tidak ada elastisitas. Jadi kemungkinan orang yang menderita ini itu akan kesulitan untuk bernafas. Lalu di sini ada kanker paru-paru. Ini udah paling umum banget ya kanker paru-paru karena biasanya disebabkan oleh pencemaran udara. Nah, kanker paru-paru ini disebabkan oleh kerusakan pada paru-paru sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal karena ada sel kankernya sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal. Nah, fun fact nih ya, paru-paru itu kan ada 2 nih ya, kanan dan kiri. Nah, kita itu bisa hidup dengan satu paru-paru aja. Ya, cuma pernapasannya itu tidak akan normal. Nah, ketika ada kanker nih di salah satu paru-parunya itu bisa dibuang. Cuma pernapasannya tidak akan normal. Nah, TBC nih seperti yang disebutkan tadi. Nah, seperti dengan namanya TBC, ya kan? Nah, penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat mempengaruhi semua jaringan di dalam tubuh. Jadi, TBC itu mempengaruhinya itu semua tubuh ya, tidak hanya paru-paru.
Cuma teralokasinya itu pada paru-paru. Makanya biasanya penderita TBC itu batuk-batuk. Kita lanjut ke nggak bisa diklik. Nah, asma. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya, asma. Penyakit ini itu akibat penyempitan saluran pernapasan sehingga untuk menghirup napas dan mengeluarkan napas itu sulit. Nah, itu dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Nah, seperti sumbatan jalan nafas akibat reversible. Lalu adanya radang jalan nafas sehingga merusak jaringan epitel di saluran pernapasannya. Nah, lalu ada reaksi yang berlebihan pada jalan nafas terhadap berbagai rangsangan seperti alergi. Biasanya asma itu banyak ya alerginya, mulai dari asap. Terus kalau misalnya terlalu dingin, juga mereka bisa kambuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Atau masih ada yang belum ngerti? Nggak ada yang mau bertanya nih. Kita udah belajar mengenai strukturnya, terus fungsinya, terus sekarang gangguannya. Oh, tadi juga ada mekanismenya nih. Nggak ada yang mau bertanya? Ya udah deh, kita lanjut dulu nih. Kita bahas sedikit aja mengenai sistem respirasi hewan ya. Nah, di sini itu kan, nah di sini ada hewan apa? Hewan apa nih? Kodok? Atau apa? Burung. Burung. Burung itu aves ya. Nah, burung itu sistem pernapasannya menggunakan apa? Nih, Paru. paru-paru. Nah, selain menggunakan paru-paru, mereka juga dibantu dengan pundi-pundi udara. Karena burung kan terbang ya, jadi mereka butuh bantuan. Nah, yaitu menggunakan pundi-pundi udara. Nah, alat pernapasan burung yaitu adalah paru-paru. Itu utamanya ya. Untuk terbangnya mereka menggunakan pundi-pundi udara atau disebut juga kantung udara. Nah, susunan alat pernapasannya itu kan dimulai dari lubang hidung ya. Udara akan masuk ke lubang hidung, akan masuk ke celah tekak. Celah tekak ini sebelum trakea ya. Lalu ada trakea, siring atau alat suara. Kalau di manusia biasanya adalah pita suara, kalau misalnya di burung namanya adalah siring. Lalu ada bifurkasi trakea dan ada juga bronkus. Nah, pundi-pundi udara ini, oh ya, satu lagi nih, paru-paru. Nah, pundi-pundi udara ini fungsinya untuk apa aja sih selain untuk membantu bernapas burung saat terbang? Ada yang tahu nggak? Nggak ada nih. Nih ya, yang pertama membantu pernapasan, terutama pada waktu terbang, karena menyimpan oksigen. Nih, jadi burung itu pundi-pundi udaranya itu ada 4 nih. 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, yang kedua itu membantu mempertahankan suhu badannya dengan mencegah hilangnya panas badan secara berlebihan. Yang ketiga itu membantu memperkeras suara dengan memperbesar ruang. Nah, karena burung ini kan mengeluarkannya itu berupa siulan, jadi butuh dorongan nih untuk mengeluarkan siulan tersebut. Nah, bantuannya dari kantung udara. Ya, yang terakhir ini ada mengatur berat jenis atau meringankan tubuh pada burung. Nah, ketika terbang kan burung nggak mungkin dong dalam kondisi berat. Nah, dibantunya itu dengan udara yang masuk sehingga itu akan meringankan tubuh burung. Kalau diibaratkan seperti balon yang diisi sama hidrogen atau helium itu ya. Oke, ada yang tahu nggak ini sistem pernapasan apa? Nah, sistem pernapasannya ini menggunakan trakea nih. Ada yang tahu nggak sistem pernapasan apa? Serangga ya, atau insekta. Nah, jadi insekta ini bernapas utamanya itu menggunakan trakea. Karena trakeanya itu berada di seluruh tubuhnya si serangga tersebut.
Nah, udara yang keluar dan masuk ke pembuluh trakea itu melalui lubang-lubang kecil yang disebut exoskeleton. Nah, exoskeleton atau disebut juga sebagai stigma. Nah, pada insekta, oksigen itu tidak diedarkan melalui darah. Kalau manusia, tadi kan diedarkan melalui darah. Setelah dari alveolus, itu akan masuk ke pembuluh darah. Makanya di paru-paru itu juga ada yang namanya pembuluh darah. Masuk ke paru-paru. Nah, kalau misalnya insekta atau serangga, itu diedarkannya melalui trakea. Nah, trakea ini memiliki percabangan yang disebut trakeola atau trakeolus. Itu ada di seluruh tubuhnya ya, di bagian badannya. Nih, percabangannya itu halus-halus, disebutnya trakeolus. Berhubungan langsung dengan jaringan tubuh. Dengan demikian, oksigen dapat mencapai seluruh tubuh jaringan. Nah, trakeolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran udara. Nah, kalau misalnya tadi di manusia pertukaran gasnya itu ada di alveolus, kalau misalnya di insekta itu ada di trakeolus. Nah, kita masih membahas mengenai trakea nih. Nah, di sini gambarnya ya. Oke, di trakea juga ada kantung-kantung udara ya. Nah, kantungnya ini sekitar ada 6 biji. 6 sampai 8 ya, kalau Ibu nggak salah ingat, itu 6 sampai 8 ya. Itu bergantung pada jenis serangga, karena serangga itu banyak, ada belalang, ya kan, ada kecoa, ada jangkrik juga. Nah, itu tergantung pada jenis hewannya. Nah, kalau di belalang ini biasanya ada 7 atau ada 6. Nah, di sini ada spiracle dan kantung-kantung udara. Nih, yang menjulur ini adalah namanya trakea. Di sini ada serabut halusnya lagi yang akan menghubungkan ke kantung udaranya. Nih ya, kantung udaranya itu yang ini. Nah, di sini tuh ada trakeolus atau trakeolanya. Nih, secara garis besar, itu pernapasan serangga itu terbagi menjadi 3 tahap. Ya kan? Dan pernapasannya itu kurang dari 3 detik. Sama dengan manusia ya. Manusia juga bernapas. Sekali tarik napas dan keluarin napas itu kan nggak nyampe 1 menit ya. Itu hanya beberapa detik aja. Nah, tahapnya ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama inspirasi, pertukaran gas, dan juga ekspirasi. Nah, untuk inspirasinya, spiracle 4 pasang di daerah depan, itu akan menyebabkan udara yang mengandung oksigen itu akan masuk. Nih, dilihat dari gambar di sini ada 4 ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4, itu akan udara masuk. Nah, untuk pertukaran gasnya itu terjadi antara trakeolus dan jaringan tubuh. Pada tahap ini, spiracle-nya itu akan menutup. Yang tadinya terbuka saat inspirasi, nah saat pertukaran gas itu akan menutup. Dan akan terbuka kembali saat ekspirasi. Nah, 6 pasang spiracle di bagian abdomen itu akan membuka agar gas-gas sisanya itu keluar. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau ada yang belum ngerti nih? Nggak ada yang mau bertanya? Mumpung masih banyak nih waktunya. Oke deh, kita masuk ke pencemaran udara dulu deh. Pencemaran udara itu ada apa aja sih? Oke, kan ada banyak faktor ya. Coba sebutin dong contohnya. Asap knalpot. Asap knalpot, benar. Ada lagi? Apa lagi? Asap rokok. Asap rokok. Oke. Pencemaran udara itu terjadi karena ada polutan pencemaran udara ya. Nih, contohnya ada karbon monoksida atau CO, karbon dioksida, CO2, itu dihasilkan oleh manusia. Ada sulfur dioksida, ada klorida atau CFC. Nah, ini dia pencemaran udara ya. Di sini ada asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap kebakaran hutan,
asap limbah pertambangan, polusi udara karena timbunan sampah. Oke, asap rokok nih yang sekarang paling banyak itu adalah asap rokok ya. Nah, selain menimbulkan pencemaran udara, asap rokok juga menimbulkan penyakit ya, seperti yang tadi. Bisa kena asma juga, bisa kena radang saluran pernapasan ya. Oke, asap rokok ini kan tidak hanya dihirup oleh orang yang merokok, tapi juga orang yang tidak merokok. Nah, mereka juga bisa kena imbasnya. Nah, merokok itu kan merupakan salah satu hal yang membuat kita itu ketagihan. Karena ada zat di dalam rokok yang membuat kita itu tidak bisa lepas dari rokok ya. Meskipun kita sudah lepas, itu akan balik lagi merokok. Nah, rokok ini kan banyak banget keburukannya ya. Dari mulai bisa menyebabkan kanker, asma, belum lagi itu bisa membuat kita tidak nafsu makan. Nah, tapi ternyata rokok ini juga ada keuntungannya. Nah, keuntungannya itu apa sih? Ada yang tahu nggak keuntungan dari merokok? Oke, selain dari kenikmatan merokok deh, dan meningkatkan keuangan negara. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Oke, jadi menurut ahli nih, merokok itu dapat meringankan penyakit yang namanya kolisitis ulcerativa, atau itu adalah radang usus ya. Radang usus. Dan untuk orang yang obesitas, itu juga bisa menekan nafsu makannya. Karena ada kandungan di dalam rokok atau asap rokok yang membuat kita itu tidak nafsu makan, sehingga itu bisa menjadi salah satu cara untuk tidak mengalami obesitas. Tapi selebih dari itu kan tidak sebanding ya dengan efek yang ditimbulkan dari rokok dan keuntungannya. Ini udah selesai nih materinya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Udah selesai loh. Ada yang mau bertanya nggak nih? Atau masih ada yang belum ngerti? Masih ada yang belum ngerti atau ada yang mau bertanya? Oke, di sini kan ada pencemaran udara melalui limbah pertambangan ya. Nah, kalau yang lainnya nih, asap kendaraan bermotor sekarang udah banyak ya yang bersih. Pabrik masih ada ya, yang kotor, yang limbah udaranya itu masih menghitam. Lalu kebakaran hutan di Indonesia sudah mulai menurun, bahkan mungkin tidak ada. Lalu ada limbah pertambangan. Jadi yang kalian kira pertambangan itu hanya menambang, tapi ternyata penambangan itu juga menggunakan mesin, dan mesinnya itu lumayan masih klasik ya, dan itu menimbulkan asap yang lumayan pekat hitamnya. Lalu polusi udara karena timbunan sampah nih. Kalau yang lainnya nih, rokok, kendaraan bermotor, pabrik, kebakaran hutan, limbah pertambangan, itu ada asapnya, ada bentuknya. Kalau limbah polusi udara karena timbunan sampah ini tidak ada ya, tidak ada asapnya, tapi termasuk juga ke dalam polusi udara karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya. Materinya udah sampai di sini nih. Ada yang mau bertanya nggak nih? Sebelum Ibu tutup nih. Beneran nggak ada? Oke deh, kita review lagi ya. Oke, kita kali ini kan udah bahas nih mengenai struktur sistem apa? Pernapasan ya, atau respirasi. Terus kita udah bahas juga mengenai fungsinya. Terus bioprosesnya mulai dari rongga hidung sampai ke alveolus. Lalu kita udah bahas mengenai mekanismenya juga, dari mekanisme penapasan dada, penapasan perut, terus mekanismenya ada 2, inspirasi dan ekspirasi. Terus kita juga
bahas mengenai gangguan sistem respirasi, terus kita bahas juga mengenai pencemaran udara ya. Oke, setelah ini Ibu akan ada post test lagi ya, karena kan tadi kan udah ada pre-test nih. Berarti sekarang ada post test. Ibu tutup dulu sebentar. Oke, sebelum masuk ke post test nih, beneran nggak ada yang mau nanya nih? Bentar lagi ujian loh. Oke, ada yang mau menyimpulkan nggak nih? Atau Ibu tunjuk nih? Ya udah, simpulkan sedikit aja. Siapa yang mau? Coba Naila deh. Coba simpulkan dulu Naila. Nyimpulinnya tapi yang sistem pernapasan manusia ya, Ibu. Boleh. Pernapasan adalah proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Terus strukturnya ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Terus kalau untuk respirasinya, cara respirasinya ada inspirasi sama ekspirasi. Udah, Ibu. Bener ya. Makasih Naila. Iya, Ibu. Ibu coba tanya deh ke satu orang lagi ya. Coba ke Saskia. Saskia, kalau misalnya sistem pernapasan pada burung itu menggunakan apa? Paru-paru, Ibu. Paru-paru. Oke, bener ya. Oke, ke Najwa deh. Satu kali lagi nih, Najwa. Nah, ada nggak nih Najwa? Jadi ada. Oke deh, ke Lulu aja deh, Lulu. Kalau sistem pernapasan pada serangga itu menggunakan apa? Iya, Lulu. Iya, Bu. Kalau sistem pernapasan pada serangga itu menggunakan apa? Ya. Trachea. Oke, benar ya. Oke, pembelajaran kita sampai di sini, tapi sebelum itu Ibu akan memberikan dulu nih kuis berupa post test. Ibu akan share dulu linknya di grup. Kalian silakan kerjakan ya. Oke, silakan kalian kerjakan dulu post testnya. Ibu kasih waktu sekitar 5-7 menit deh.
Oke, udah ya. Udah lebih dari 5 menit. Sebelum Ibu tutup, beneran nih nggak ada yang mau bertanya mengenai sistem pernapasan? Oke, karena nggak ada, Ibu akan tutup ya. Tapi sebelumnya, makasih banyak ya yang sudah berpartisipasi, yang sudah aktif menjawab, dan terima kasih yang sudah membuat kesimpulan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, masih mengenai sistem manusia yang kompleks. Nah, minggu kemarin sudah sistem pencernaan, minggu sekarang sistem pernapasan, minggu depan kita akan bahas mengenai sistem imun ya. Mengenai sistem imun. Oke, untuk kali ini tidak ada penugasan ya, hanya Zoom dan juga pretest post-test. Oke, masih banyak yang belum mengerjakan post-testnya. Kasih tahu teman-temannya untuk mengerjakan post-testnya ya, dan juga pretestnya. Untuk bahan ajar atau materi hari ini, PPT hari ini, Ibu akan share melalui grup kelas, nanti kalian bisa pelajari sendiri, dan untuk teman-teman yang belum masuk Zoom atau nggak ikut Zoom hari ini, bisa mempelajarinya melalui PPT tersebut ya, karena PPT-nya sudah lumayan Ibu lengkapi, tidak hanya berupa poin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Masih ada waktu, kalian bisa kerjakan pretestnya ya, kasih tahu teman-temannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.